Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi IPA SMP pada kurikulum Merdeka yang berkaitan dengan struktur dan kereaktifan senyawa anorganik. Nah, lebih tepatnya yaitu pada kelas 8 di bab 5 yang membahas mengenai unsur senyawa dan campuran. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap, yuk kita simak. Sebelumnya, adik-adik perlu mengetahui nih terlebih dahulu apa itu senyawa anorganik. Nah, jadi senyawa anorganik umumnya tidak mengandung atom C dan tidak memiliki ikatan CH. Selain itu, senyawa anorganik ini umumnya berasal dari alam dan bukan dari makhluk hidup. Nah, jadi secara kimianya, zat itu dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Jadi zat-zat tunggal ini dibagi lagi menjadi unsur dan senyawa, sedangkan campuran dibagi lagi menjadi homogen dan heterogen. Nah, agar adik-adik lebih paham, mari kita bahas mengenai unsur. Nah, jadi unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Nah, umumnya unsur ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu unsur tunggal dan molekul unsur. Nah, sedangkan senyawa adalah materi yang tersusun atas dua unsur atau lebih yang berbeda melalui reaksi kimia. Jadi, senyawa ini masih termasuk ke dalam zat tunggal tapi masih bisa dipisahkan melalui reaksi kimia. Jadi, intinya unsur itu tidak dapat dipisahkan melalui reaksi kimia, sedangkan senyawa dapat dipisahkan melalui reaksi kimia. Nah, jadi kalau senyawa itu dapat dibagi-bagi, tetapi unsur tidak dapat dibagi. Nah, senyawa itu merupakan gabungan dari beberapa unsur, sedangkan unsur benar-benar satu. Nah, semoga adik-adik semua paham ya. Nah, untuk penjelasan lebih rinci, marilah kita bahas mengenai unsur terlebih dahulu. Nah, hidup kita ini tidak akan terlepas dari berbagai unsur yang melimpah ruah di sekitar kita. Manusia dan makhluk hidup lainnya bergantung pada unsur-unsur yang ada di alam. Nah, bagian terkecil dari unsur ini adalah atom. Nah, jadi di sini unsur itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu unsur tunggal dan molekul unsur. Jadi, unsur tunggal itu benar-benar hanya lambangnya saja seperti Ag, Al, C, dan H. Nah, misalnya seperti H2, O2 itu disebut molekul unsur. Kok ada lambangnya sih? Nah, lalu apa itu lambangnya? Nah, jadi ada tetapan yang membahas bagaimana seorang ilmuwan itu menentukan lambang dari unsur. Nah, ilmuwan yang menentukan nama-nama dari unsur adalah Jacob Berzelius. Lalu, bagaimana sih cara menentukannya? Nah, jadi dalam penulisan lambang unsur itu memiliki beberapa aturan yang dikemukakan oleh Jacob Berzelius adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu menggunakan satu huruf kapital. Contohnya seperti N untuk nitrogen dan C untuk karbon. Yang kedua yaitu menggunakan dua huruf, di mana huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan huruf kedua ditulis dengan huruf kecil. Contohnya seperti Cu untuk cuprum dan Na untuk natrium. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan tiga huruf, di mana huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf kedua dan ketiga atau disebut huruf khusus ditulis dengan huruf kecil. Contohnya seperti UUT untuk ununtrium dan UUS untuk ununseptium. Nah, yang keempat yaitu menggunakan bahasa Latin. Nah, berdasarkan sistem periodiknya, unsur itu dikelompokkan lagi menjadi tiga jenis, yaitu unsur logam, semilogam, dan non-logam. Nah, baiklah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai unsur logam. Jadi, unsur logam itu memiliki beberapa sifat khusus, yaitu berwujud padat, berwarna putih, mengkilap, atau keperakan bahkan abu-abu atau kuning. Selanjutnya yaitu penghantar listrik yang baik, mempunyai titik didih atau titik leleh yang tinggi, serta dapat dibentuk menjadi lempengan atau lembaran. Contoh unsur logam antara lain seperti aluminium, barium, besi, emas, kalium, kalsium, perak, kromium, magnesium, mangan, natrium, serta nikel.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur semilogam. Nah, jadi unsur semilogam ini disebut juga dengan istilah metaloid karena dapat bersifat layaknya unsur logam maupun non-logam. Nah, umumnya unsur ini bersifat semikonduktor. Jadi, saat suhu rendah, unsur ini tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik atau isolator. Sedangkan pada saat suhu naik atau tinggi, unsur ini dapat mengantarkan listrik dengan baik atau disebut juga dengan konduktor. Nah, unsur semilogam ini berwujud padat namun teksturnya lebih rapuh dibandingkan unsur logam serta berwarna abu-abu mengkilap atau keperakan. Nah, contohnya itu seperti boron, silikon, germanium, arsen, antimon, tellurium, dan polonium. Nah, selanjutnya yaitu kita membahas mengenai unsur non-logam. Nah, jadi unsur non-logam ini memiliki beberapa sifat khusus, yaitu berwujud padat, bersifat cair, dan gas pada suhu ruangan. Nah, umumnya unsur non-logam ini memiliki warna yang tidak mengkilap, bukan pengantar listrik dan panas yang baik, mempunyai titik didih dan titik leleh yang rendah, serta tidak dapat dibentuk, direntangkan, maupun ditarik. Nah, contoh unsur non-logam ini berbentuk padat diantaranya seperti balerang, fosforus, karbon, silikon, dan iodin. Nah, sementara itu, unsur non-logam berbentuk gas antara lain seperti fluorin, helium, hidrogen, klorin, nitrogen, oksigen, dan neon. Dan bromid merupakan unsur non-logam berbentuk cair. Nah, baiklah adik-adik, selanjutnya yaitu pemanfaatan unsur logam dan non-logam. Nah, yang pertama yaitu unsur natrium dengan simbol Na. Nah, kegunaan secara umum yaitu bahan untuk membuat lampu natrium dan senyawanya digunakan untuk garam dapur. Unsur strontium dengan simbol Sr digunakan sebagai bahan untuk membuat warna merah kembang api. Yang ketiga yaitu magnesium dengan simbol Mg. Kegunaan secara umum yaitu panduan yang digunakan untuk bahan pesawat. Yang terakhir yaitu iodin damangkan dengan I, merupakan bahan untuk antiseptik dan senyawanya digunakan untuk garam beriodium. Lalu bagaimana sih perbedaan antara logam, non-logam, dan semilogam ini? Jadi yang pertama yaitu dari wujudnya, di mana wujud logam ini yaitu padat dan kuat, sedangkan non-logam memiliki wujud yang padat, cair, dan gas. Sedangkan semilogam memiliki wujud yang berada di antara wujud logam dan non-logam. Yang kedua yaitu logam ini bersifat konduktor, sedangkan non-logam isolator. Nah, namun semilogam ini memiliki sifat pengantar lebih baik dari isolator tetapi kurang dari konduktor. Nah, ya contoh dari logam seperti besi, tembaga, dan perak, sedangkan non-logam yaitu oksigen, karbon, dan balerang. Sedangkan semilogam yaitu silikon, germanium, dan boron. Nah, adik-adik, jika ada unsur berarti ada atom. Atom berhubungan erat dengan unsur. Secara kasat mata, unsur dapat diamati. Unsur sebetulnya mengandung partikel yang bentuk dan ukurannya sama. Partikel ini adalah bagian yang paling kecil dalam suatu unsur. Inilah yang disebut dengan atom. Seperti contoh atom helium. Pada atom terdapat 3 subpartikel yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron membentuk inti muatan. Sedangkan elektron bergerak dalam lintasan membentuk awan elektron. Jika pada tata surya, benda langit mengitari matahari dan bertahan di orbitalnya karena ada gaya gravitasi matahari kan. Nah, begitu juga dengan elektron berada di lintasan yang mengelilingi inti atom karena ada gaya elektromagnetik. Proton bermuatan positif, neutron bermuatan netral, sedangkan elektron bermuatan negatif. Setiap atom memiliki jumlah proton dan elektron yang sama, sehingga muatannya selalu netral. Elektron yang berada dalam atom terus bergerak, gerakannya yang terus-menerus dalam kecepatan dan lintasan yang konstan menimbulkan awan elektron yang mengelilingi inti atom. Jumlah elektron dalam atom di suatu unsur berbeda-beda. Jarak letaknya terhadap inti atom pun juga berbeda.
Semakin jauh jarak elektron terluar, mengakibatkan jari-jari atom semakin besar. Pada atom terdapat elektron yang disebut dengan elektron valensi. Letak elektron valensi umumnya ada di sekitar kulit terluar atom, kecuali untuk unsur-unsur dalam golongan transisi. Elektron valensi inilah yang dapat membentuk ikatan dengan membentuk ikatan elektron dari atom lain sehingga membuat sebuah atom dapat membentuk molekul. Ikatan ini diperlukan agar atom-atom dalam unsur lebih stabil. Unsur-unsur yang memiliki jumlah elektron valensi yang sama umumnya memiliki sifat-sifat yang mirip. Persamaan ini yang kemudian digunakan sebagai salah satu untuk mengelompokkan unsur dalam sebuah sistem yang disebut dengan tabel periodik unsur. Pasti adik-adik sudah mengenal bagaimana bentuk dari tabel periodik dan unsur-unsur apa saja yang terdapat pada tabel periodik tersebut. Jika diperhatikan, unsur diurut ke bawah dan ke samping. Kelompok unsur dari atas ke bawah atau kolom itu disebut dengan golongan. Sedangkan unsur berurut ke samping atau baris itu disebut dengan periode. Nomor periode sama dengan jumlah kulit elektron pada unsur tersebut. Sedangkan nomor golongan sama dengan jumlah elektron valensi, kecuali unsur helium yang berada pada golongan 8A. Dan unsur-unsur golongan transisi. Dalam tabel periodik, unsur-unsur logam menempati golongan 1 hingga 12, ditambah beberapa unsur dari golongan 13 sampai 17. Unsur-unsur logam berada di bagian kanan tabel periodik. Di alam semesta, jenis unsur logam jauh lebih banyak daripada unsur non-logam. Meskipun demikian, bagi kita, keberadaan unsur non-logam menjadi sangatlah penting. Karena unsur non-logam adalah unsur pembentuk tubuh kita. Dari 11 unsur yang jumlahnya cukup signifikan dalam tubuh manusia, ada 4 unsur dengan jumlah tertinggi dari golongan unsur non-logam. Yang unsur yang pertama yaitu oksigen, itu sebanyak 65% dalam tubuh kita. Yang posisi kedua yaitu karbon dengan persentase 18,5%. Yang ketiga ada hidrogen dengan 9,5%, dan yang keempat ada nitrogen yaitu ke 3,2%. Keempat elemen ini membentuk 96,2% berat badan kita. Baru berikutnya itu menyusul unsur kalsium dengan 1,5%. Selanjutnya ada fosfor dengan 1%, ada potasium dengan 0,4%, ada sodium dengan persentase 0,2%, ada klorin dengan 0,2%, magnesium 0,1%, dan sulfur 0,04%. Unsur-unsur pada tubuh yang menyusun tubuh kita tidak dalam bentuk murninya, melainkan dalam bentuk senyawa. Sebagai contoh, unsur oksigen dan hidrogen tidak berdiri sendiri. Lebih dari 50% tubuh manusia terdiri atas air. Molekul air disebut sebagai H2O yang terdiri atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Dan kita masuk ke dalam senyawa. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan air, gula, garam, asam cuka, dan beberapa bahan lainnya. Tersebut merupakan senyawa. Adik-adik telah mengetahui bahwa bagian terkecil dari sebuah unsur adalah atom. 2 atau lebih atom dapat bergabung melalui reaksi kimia dan membentuk molekul. Molekul merupakan bagian terkecil dari senyawa. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya senyawa merupakan zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi 2 zat atau lebih yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Contohnya yaitu pada air yang memiliki H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dan oksigen. Senyawa terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya.
Berdasarkan atom penyusunnya, molekul dibagi lagi menjadi dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur sendiri adalah molekul yang atom penyusunnya berasal dari unsur yang sama. Misalnya Cl2 atau klorin, O2 atau oksigen, dan O3 atau ozon. Sebaliknya, molekul senyawa merupakan molekul yang atom penyusunnya berasal dari unsur yang berbeda. Misalnya H2O atau air, HCl asam klorida, dan C6H12O6 atau glukosa. Contoh dari penamaan senyawa dan unsur penyusunnya. Yang pertama ada amonia, rumus kimianya NH3, atom penyusunnya 1N ditambah 3 atom H. Nama unsur penyusunnya nitrogen dan hidrogen. Yang kedua yaitu ada gula pasir. Rumus kimianya C12H22O11, atom penyusunnya 12 atom C ditambah 22 atom H ditambah 11 atom O. Nama unsur penyusunnya karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang ketiga ada air. Rumus kimianya H2O. Atom penyusunnya 2 atom H ditambah 1 atom O. Nama unsur penyusunnya yaitu ada hidrogen dan oksigen. Yang keempat ada garam dapur. Rumus kimianya NaCl. Atom penyusunnya 1 atom Na ditambah 1 atom Cl. Nama unsur penyusunnya natrium dan klor. Yang kelima ada karbon dioksida. Rumus kimianya CO2. Atom penyusunnya 1 atom C ditambah 2 atom O. Nama unsur penyusunnya karbon dan oksigen. Berdasarkan asal pembentukannya, senyawa digolongkan menjadi dua jenis, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik sendiri berasal dari makhluk hidup atau dari proses fotosintesis. Senyawa ini terdiri dari unsur karbon C sebagai rangkaian utamanya. Sifat senyawa organik ini tidak mudah larut dalam air, namun akan larut jika dicampur dengan pelarut yang sifatnya organik juga. Selain itu, akibat unsur pembentukannya yang berupa karbon C, senyawa organik cenderung akan mudah terbakar. Contoh dari senyawa organik sendiri antara lain gula, alkohol, dan urea. Selanjutnya itu ada senyawa anorganik yang berasal dari sumber daya mineral yang terdapat di bumi. Senyawa ini memiliki titik didih atau titik leleh yang relatif tinggi dibandingkan dengan senyawa organik. Senyawa anorganik ini memiliki sifat mudah larut dalam air dan cenderung tidak mudah terbakar. Contohnya senyawa anorganik ini yaitu air H2O, garam NaCl, dan karbon dioksida atau CO2. Itu ada sifat-sifat dari senyawa sendiri, yaitu yang pertama terbentuk dari dua atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Yang kedua memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Ketiga, dapat diuraikan menjadi unsur-unsur melalui reaksi kimia. Keempat, unsur-unsur penyusunnya memiliki perbandingan tetap. Yang kelima, pembentukannya memerlukan atau melepaskan energi. Pun ciri-ciri dari senyawa di antara lain, yang pertama, disusun atas beberapa unsur. Yang kedua, dibentuk dengan reaksi kimia. Ketiga, perbandingan unsur-unsur penyusunnya selalu tetap. Keempat, sifat-sifat unsur penyusunnya tidak tampak lagi. Kelima, unsur-unsurnya bisa dipisahkan kembali dengan reaksi kimia. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai unsur dan senyawa. Kali ini kita akan membahas tentang campuran. Nah, apa kalian tahu apa itu campuran? Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sering menjumpai campuran. Contohnya saja, air sungai, air tanah, udara, makanan, minuman, larutan garam, larutan gula merupakan salah satu contoh campuran.
Nah, sifat asli zat campuran ada yang masih dapat dibedakan satu sama lainnya, ada pula yang tidak dapat dibedakan. Contohnya saja, udara. Di dalam udara tercampur beberapa unsur yang berupa gas, antara lain hidrogen, oksigen, karbon dioksida, dan gas-gas lain. Udara segar yang kita hirup mengandung oksigen yang lebih banyak daripada udara yang tercemar. Dalam udara juga tersusun beberapa senyawa, antara lain asap dan debu. Pernahkah kalian membuat minuman? Kita katakan saja minuman susu. Ketika membuat minuman tersebut, kalian tentunya akan mencampurkan antara susu bubuk dan air panas. Setelah itu diaduk secara merata sehingga susu yang berwujud padat tidak terlihat lagi. Susu bubuk yang telah bercampur dengan air dinamakan campuran. Dari pemaparan tersebut, apa yang kalian ketahui tentang campuran? Jadi, campuran merupakan suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Pada campuran, zat-zat yang bercampur jenisnya tetap, hanya partikel-partikelnya yang bercampur dengan partikel zat lain. Nah, campuran dapat terjadi antara zat padat dengan zat padat, misalnya gula pasir dengan kopi, zat padat dengan zat cair, misalnya gula dengan air, zat padat dengan gas, misalnya udara, zat cair dengan zat cair, misalnya alkohol dan air, zat cair dengan gas, misalnya air di udara pada saat hujan, gas dengan gas, misalnya udara yang merupakan campuran dari bermacam-macam gas. Nah, campuran dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen merupakan campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Campuran homogen sering kita kenal dengan istilah larutan. Larutan tersusun atas zat terlarut dan pelarut. Dalam larutan, ukuran partikel zat terlarut sangat kecil, dengan diameter kurang dari 1 nanometer. Oleh karena itu, larutan terlihat homogen atau serba sama, artinya zat yang terlarut dalam pelarut tidak dapat dibedakan. Contoh larutan antara lain, yang pertama larutan gula, yang merupakan campuran air dengan gula. Contoh selanjutnya yaitu larutan garam, yang merupakan campuran air dengan garam. Nah, tahukah kalian kalau emas gram perhiasan merupakan campuran homogen? Nah, memang emas merupakan sebuah unsur berbentuk logam yang lunak dan mudah dibengkokkan. Agar emas menjadi keras sehingga sulit untuk dibengkokkan, maka emas murni tersebut dicampur dengan logam lain, yaitu tembaga. Emas murni memiliki kadar 24 karat, sedangkan emas yang dijual memiliki kadar yang lebih sedikit, bisa memiliki kadar 22 karat, 20 karat, ataupun 18 karat. Nah, semakin sedikit kadar emas yang dimiliki, semakin banyak kandungan tembaga di dalam emas tersebut. Kadangkala, di dalam campuran emas dan tembaga Kadangkala, di dalam campuran emas dan tembaga masih dicampur lagi dengan perak. Hal ini dilakukan agar penampilan emas semakin menarik. Nah, campuran antara emas, tembaga, dan perak menghasilkan emas berwarna putih, yang biasa kita kenal dengan istilah emas putih. Nah, kita beralih kepada campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya. Contoh campuran heterogen yaitu seperti air sungai, air tanah, makanan, udara, air laut, dan lain-lain.
Pada campuran heterogen, dinding pembatas antara zat masih dapat terlihat. Misalnya, campuran air dan minyak, dan campuran air dengan pasir. Yang masih terlihat jelas dinding pembatas di antara keduanya. Campuran heterogen dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu koloid dan suspensi. Koloid yaitu campuran zat yang tidak bisa bercampur rata dan jika dibiarkan tidak juga mengendap. Contohnya, cat, asap, debu, keju, susu, kabut, mentega, dan agar-agar. Yang kedua yaitu suspensi. Suspensi yaitu campuran zat atau senyawa yang terlihat keruh dan tidak bisa stabil. Jika dibiarkan akan mengendap. Contohnya kopi dan air. Setelah diaduk, lama-kelamaan kopi akan mengendap di bawah gelas. Contoh lainnya yaitu air dan pasir, air kapur, dan lain sebagainya. Nah, dari yang telah dibahas, dapatkah kalian menyimpulkan perbedaannya? Nah, berikut disertakan tabel perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Nah, baiklah adik-adik, mungkin sekian ya penjelasan dari kakak mengenai materi, unsur, senyawa, dan campuran. Nah, semoga adik-adik semua memahami apa yang telah kakak sampaikan tadi. Baiklah, kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali adik-adik.